Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya mau ke Bang Kodari lagi. Tadi Anda sudah menyinggung ya bahwa di dalam rapat kabinet tadi Pak Prabowo sempat menyebut juga ya soal komunikasi begitu ya. Dan tadi kita lihat Kepala PCO Pak Hasan Nasbi masih hadir. Yang kami dengar memang surat pengunduran dirinya nggak diterima ya oleh Presiden. Bukan nggak diterima, sedang dievaluasi. Oke, maksudnya apa tuh sedang dievaluasi? Kan orangnya udah mengundurkan diri sampai keluar video. Saya tidak ada posisi untuk bisa menjawab lagi-lagi. Karena saya bukan juru bicara Presiden. Coba deh. Kan ini udah lepas baju, masih lepas baju, belum pasang baju lagi nih. Artinya masih ada peluang. Pasang baju. Artinya masih ada peluang bahwa masih bisa menjadi kepala PCO lagi. Masih bisa, kalau hemat saya dengan kehadiran beliau masih bisa dianggap masih bisa meneruskan. Tapi kan ya sampai ada keluar pernyataan resmi dari Pak Presiden, apakah pengunduran diri diterima atau tidak, mungkin ya itu kita harus tunggu. Oke. Iya, ya. Jadi masih ada peluangnya. Sebenarnya kan kita harus dudukkan dulu kepada konstitusinya bahwa kepala PCO ini kan sekarang sudah setingkat dengan menteri. Oleh karena itu berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu merupakan hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan. Jadi itu tidak pada subjek Hasan Nasbi. Dia boleh untuk mengajukan pengunduran diri, tapi Presiden juga punya hak prerogatif ya kan untuk menolak hal tersebut. Nah, inilah yang harus kita sama-sama pahami. Beliau boleh ngajuin, tapi kalau Presiden nggak terima dia tetap di situ. Dan oleh karena itu makanya sampai dengan saat ini beliau masih ikut rapat kabinet Senin tadi kan, masih ikut rapat kabinet dan secara de jure seperti itu. Tapi begini, definisi mengundurkan diri itu satu pihak, Pak. Pengunduran diri itu nggak perlu setuju atau tidak. Kalau seseorang mengundurkan diri, terserah orang mau diterima apa enggak. Kalau saya mengundurkan diri ya udah, dia mau terima apa enggak, mengundurkan diri. Anda kan waktu itu mengundurkan diri kan? Tapi itu kan secara apalagi yang disebut Hasan Nasbi itu bahwa dia sudah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang kita tidak tahu juga persoalan dia apa. Fisiknya Pak JB itu kan beliau masih ada di situ. Ya enggak. Ini saya cuma menyampaikan definisi mengundurkan diri itu satu pihak, Pak. Coba cari di mana-mana namanya mengundurkan diri itu nggak perlu persetujuan kecuali dipecat. Atau mungkin jangan-jangan nggak serius. Enggak, ya itu tadi. Mas Johan. Saya serius. Jangan-jangan nggak serius tuh mundurnya. Enggak. Kita harus clear dulu. Hak prerogatif itu mengangkat dan memberhentikan, ya, kepala PCO. Jadi dia mengangkat, dia juga yang memberhentikan. Jadi bukan pada Hasan Nasbinya. Jadi nggak bisa Hasan Nasbi mengundurkan diri? Nggak bisa. Itu masalahnya. Jadi dia boleh mengundurkan diri, tapi hak prerogatif itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar loh. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu kewenangan mutlak Presiden. Kalau Presiden katanya nggak tolak, dia tolak, nggak bisa. Jadi dia harus tetap di situ? Dia harus tetap di situ. Nah tinggal ini kan wisdom daripada seorang Prabowo untuk melihatnya. Bapak itu melihatnya seperti apa? Mendudukkan kembali contoh. Ada masukan tentang masalah perpres tadi kan. Yang mungkin ada yang beberapa hal frasa-frasa nyelip ya kan. Jubir Presiden lah kayak gitu. Nah ini kan kita harus dudukkan lagi kepada fitrahnya. Fitrah dari perpres ini. Bahwa nanti kita kaji, Hasan Nasbi, makanya itu kamu tetap di kepala PCO. Tugas kamu ya sesuai dengan perpres. Seperti itu kan gitu kan. Nah kemudian tugas jubir istana ya kan jubir presiden ya bukan dialihkan ya memang tugas jubir presiden memang kepada porsinya sesuai dengan stylenya Pak Prabowo. Kalau saya pribadi ya dia harusnya orang yang memang nempel di dan anak ideologi. Tadi pernyataannya presiden itu namanya juga manusia melakukan kesalahan. Artinya presiden masih memberikan kesempatan ya kepada Hasan Nasbi. Iya, karena gini maksud saya kan gini kan. Beliau itu orang yang tahu tentang masalah peta politik Indonesia. Jadi yang kedua nggak mau ngambil keputusan itu secara terburu-buru, ya reaksional itu penting sekali. Jangan sampai dia terdikte, karena kita sama-sama tahu sekarang ini ya kan, bahwa nggak semua suara-suara yang ada di media itu murni adalah suara publik juga, kan gitu kan. Nah beliau juga harus ngelihat itu juga, karena kalau itu dilakukan, beliau reaktif,
artinya akan timbul asumsi dan timbul dari beberapa pihak untuk melihat ternyata, wah presiden kita reaksional. Ya. Presiden kita bisa kalau untuk mentargetkan seseorang, bisa dibuat agenda politik tertentu untuk menargetkan tapi seseorang kan orangnya tersebut. mengundurkan diri, Mas. Ya itu kan hal yang lain, hal yang berbeda. Maksud saya kan dari wisdomnya seorang Prabowo kan melihatnya seperti itu. Mas Hasan Johan. Nasbi menolak ditunjuk kembali, dia punya hak juga, Pak. Sebagai warga negara. Ini jabatan politik. Jadi hak prerogatif itu kan mengangkat dan memecat. Kalau seseorang mengundurkan diri di mana-mana itu satu pihak, bukan kepada siapapun. Ini dialektika, Bang. Mas. Iya. Jadi mungkin Pak Prabowo tetap menghendaki. Ya, Tapi kalau kemudian Hasan Nasbi mau ya nggak Hasan Nasbi masalah. mundur. Tapi mungkin juga karena Hasan Nasbi menghargai presiden, mungkin hadir. Ya. Apakah kemudian nanti betul-betul mundur atau tetap lanjut? Mungkin juga nanti ada pemikiran lagi. Ini kan dialektika kan. Ya betul. Enggak gini, saya cuma ingin menambahkan saja bahwa yang disebut hak prerogatif itu adalah mengangkat dan memecat. Dan Hasan Nasbi ini posisinya adalah mundurkan diri. Bahwa kemudian Pak Prabowo nggak setuju dan Hasan Nasbi mau, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Oke, gitu tapi loh. akan menimbulkan situasi yang gimana, Mas Johan, kalau misalnya beliau sudah mengundurkan diri, kemudian ditahan oleh presiden, beliau kemudian melanjutkan lagi, persepsi publiknya bagaimana nanti? Ini persepsi publik ya kepada Hasan Nasbinya, bukan kepada Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo mah kalau dia tidak menerima pengunduran diri, ya di publik positif dia. Diapresiasi mungkin ya. Tapi kalau Hasan Nasbi sudah ngomong mundur dan kemudian mencabut omongan dia itu, apalagi statement dia itu yang menurut saya yang paling kita perlu apresiasi ke dia juga terhadap sikap dia yang mengundurkan diri karena dia menganggap bahwa kata-katanya itu ya ada persoalan yang Di luar kemampuan? dia tidak bisa mengatasi itu karena sekarang sudah waktunya saya menepi. Ada Jadi kata-kata gitu, penonton. jadi penonton. Oke. Nah kalau Apa itu kemudian, iya itu kan sikap dia gitu, Oke. bahwa dia benar-benar udah give up lah jadi PCO. Tapi itu tadi kalau pengunduran dirinya kemudian tidak diterima dan Hasan Nasbi, oke deh saya mau lagi jadi PCO. Ternyata enak juga PCO gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi publik melihat kepada Hasan Nasbinya, Jadi bukan kurang kepada baik Pak. ya? Oke. Ya bukan baik nggak baik tergantung orang ya. Tapi lu gimana sih orang Gak konsisten seluruh Indonesia gitu. ini? Ya gak Seluruh konsisten, Indonesia Anda mau yang mengatakan lihat. begitu. Mas Hensat, Anda melihat pengunduran diri Hasan Nasbi ini kan dramatis ya begitu ya. Akan berpengaruh tidak terhadap citra pemerintahnya Pak Prabowo? Kalau menurut saya sih kita pisahkan ya antara Hasan Nasbi dengan pemerintahan Pak Prabowo ya. Hasan Nasbi ya Hasan lah. Ya udah biarin aja, dia mau mundur kayak mau hadir lagi di kabinet ya udah. Tapi kan yang kita bicarakan adalah bagaimana komunikasi pemerintah terhadap publik. Komunikasi pemerintah terhadap publik sudah berkali-kali dikatakan oleh Pak Prabowo yang luar biasa pasang badan waktu itu, ya memang ada masalah. Nah sekarang Pak Prabowo kan meletakkan harapan itu kepada 3 orang yang sudah dia tunjuk itu. Mampu nggak 3 orang ini kemudian menjalankan peran sebagai kepanjangan tangan dia dalam komunikasi. Kan kita harusnya bicarakan yang itu aja gitu. Kalau kepala PCO-nya siapa nanti kan terserah aja Pak Prabowo. Bahkan tadi pada saat off air saya sempat bertanya ke Bang Kodari pada saat masih pakai baju wakil KSP itu. Saya bilang ini apakah PCO masih ada atau dibubarkan atau kemudian dilebur kembali menjadi Deputi 5 seperti pada saat zaman Pak Jokowi dulu gitu ya. Nah karena menurut saya saat ini memang komunikasi itu menjadi hal yang penting di sela-sela tantangan ekonomi rakyat yang luar biasa. Kemudian terhadap juga permasalahan geopolitik yang luar biasa. Nah rakyat ini kan menunggu kira-kira kebijakan pemerintah ini apa. Kebijakan per kebijakan inilah yang terus-menerus ditunggu. Misalnya Pak Prabowo kemarin di Hari Buruh mengatakan akan membentuk Badan Kesejahteraan Buruh. Loh ini apalagi kan itu harus dijelaskan. Kemudian tentang Satgas PHK walaupun tadi sudah dijelaskan. Nah itu hal-hal seperti itu memang selalu menuntut peran sosok komunikator yang handal dari pemerintah untuk menyampaikan ini sebetulnya maksudnya apa sih tentang yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin gitu. Oke, Bang Kodari, mengangkat 3 orang menjadi jubir begitu ya. Ini bagian dari strateginya Pak Prabowo memperbaiki komunikasi publik yang diakui oleh beliau kurang bagus begitu ya?
Saya merasa melihat dan mendengar bahwa upaya perbaikan komunikasi itu sedang berlangsung. Oke, salah satunya Jadi mengangkat 3 jubir evaluasi, ini. Ya, jadi misalnya saya pernah mengatakan juga bahwa kalau kita bicara komunikasi itu kan kita bicara suatu proses. Ada hulunya, ada hilirnya. Hulunya itu apa? Kebijakan. Hilirnya itu apa? Komunikasi. Kita tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu yang nggak ada barangnya atau kita nggak pahami begitu. Nah, kenapa Pak Mensesnek? Ya karena beliau kan hulunya dari pembuatan kebijakan publik. Dan memang di masa lalu kita tahu tadi sudah ada tayangan tadi bagaimana di zaman Pak Harto itu ya yang berfungsi sebagai menjelaskan itu banyak Pak Mensesnek dan Menteri Penerangan Pak Harmoko pada waktu itu. Tapi balik lagi hemat saya yang sedang terjadi pada hari ini adalah upaya untuk evaluasi menyeluruh. Kan saya sudah katakan di depan kalau komunikasi secara keseluruhan ada Komdiji. Ya kalau saya buka baju lagi nih gitu ya. Mungkin harus dibagi dua nih komunikasi dengan digital. Karena pada hari ini Komdiji itu dari 5 dirjen itu 4-nya itu digital semua. Yang komunikasinya tinggal satu gitu loh. Belum lagi kalau kita misalnya bicara kalau mau menerangkan atau menjelaskan memberikan informasi kebijakan yang begitu banyak dan baru-baru ini kata Bang Hensat tadi itu. Bang Hensat tadi ya. Itu kan kita perlu instrumen. Nah sekarang instrumennya apa? Misalnya ada TVRI, ada RRI, ada Antara, gitu. Apakah misalnya Kementerian Komunikasi misalnya harus bersinergi dengan TVRI, dengan RRI, dengan Antara. Bahkan kalau saya bikin satu lembaga baru lagi, Media Sosial Republik Indonesia. Karena pada hari ini de facto lebih orang banyak dapat informasi dari media sosial. Coba dibandingkan antara radio dengan media sosial, jauh media sosial. Tapi kok nggak ada gitu loh. Itu kalau saya misalnya ya. Jadi ini bersifat Dulu pernah aku usul itu memisahkan Menteri Komunikasi dengan tuh kan bukan dulu ide baru dan pernah dibahas dulu di periode pertamanya Pak Jokowi. Kan begini, zaman beliau saja yang sekian tahun yang lalu perasaan itu sudah ada, kebutuhan itu sudah ada, apalagi zaman sekarang gitu loh. Jadi harus ada evaluasi secara menyeluruh, termasuk saya highlight di sini nomenklatur jubir pada Perpres PCO itu. Kalau boleh saya saran itu dikoreksi, jadi tenaga ahli utama. Jadi fungsi aja. jubirnya nggak ada di situ. Jangan ditulis di situ, karena menimbulkan kerancuan. Ya tadi multitafsir yang saya bilang. Iya, nggak bisa dia, nggak pernah ketemu. Kemudian merepresentasikan. Nggak dekat secara emosi, merepresentasikan seorang presiden gitu loh. Jadi terminologi jubir itu memang ada di Perpresnya PCO. Tapi bukan salah perpresnya, hemat saya, nomenklaturnya aja gitu. Nah, mungkin dalam momentum seperti ini ya seperti kata Pak Prabowo, kita sibuk dengan program gitu ya. Sementara ada hal-hal yang perlu dikoreksi, kan biasa aja. Perlu dikoreksi kan, usulan tadi kan. Nomenklaturnya harus dikoreksi. Perpresnya oke, perpresnya oke. Tapi ada katanya mau diganti. Terminologi jubir itu diganti dengan tenaga ahli. Berarti kan diganti perpresnya. Direvisi dong, direvisi. Saya ingin menegaskan bahwa mengusulkan perpresnya diganti. Misalnya gitu. Jubir itu diganti tenaga ahli komunikasi utama. Komunikasi dong Mas. Ya, tenaga ahli. Ini istilah teknis di dalam lembaga. Oke, nanti biarkan mereka yang merevisi itu. Saya setuju. Mas Hendarsam, bahwa pengangkatan 3 orang juru bicara seperti Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Anggaraka Prabowo, Menkomdiji sebagai juru bicara itu memang menunjukkan Pak Prabowo menginginkan juru bicaranya adalah orang-orang di internalnya, orang-orang terdekatnya yang selama ini memiliki kesamaan ideologi dan kadernya begitu. Ya kan beliau kan orang yang selalu selalu mendasarkan hal itu kepada sejarah-sejarah masa lalu. Jadi beliau itu karena tahu prinsipnya itu sejarah itu akan terus berulang. Dan oleh karena itu dia mereplikasi ya kan pada saat di zaman-zaman contohnya ya di zaman jubir itu di zamannya Pak SBY ya kan seperti itu. Di zamannya Pak Harto itu kan memang melekat seperti itu. Jadi ini hal-hal seperti ini yang saya cukup paham, sangat paham karena beliau tuh sangat belajar sekali karena beliau tuh sejarah itu akan terus berulang. Makanya beliau ingin mereplikasi hal tersebut bahwa dikembalikan lagi kalau ini emang jubir ya jubir ya, seperti Pak Harmoko, seperti Pak Murdiono ya. Kalau di zaman SBY sudah ada Dino Patijalal, kemudian ada Julia Adenpasa, kemudian ada Ani Malarangeng yang fungsinya memang seperti itu. Jadi memang beliau belajar dari hal tersebut. Sehingga oleh karena itu beliau bisa mengambil kesimpulan bahwa memang ya balik lagi ini kan proses-proses yang dinamika yang memang
trial dan error itu kan akan terus terjadi, tapi beliau ingin mendudukkan kembali ini dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, kan menyempurnakan kan, ya, amati tiru modifikasi kan bisa saja terjadi, dan itu yang dilakukan oleh beliau pada saat ini. Mas Hensat, mengangkat 3 jubir ini bisa mengatasi persoalan komunikasi ya? Ya harusnya bisa ya. Karena kan ada chemistry, ada kedekatan, ada akses. Jadi kan begini ya Nana, tadi kan sudah dijabarkan ya tentang jubir-jubir itu. Kalau Pak Harmoko dengan Pak Murdiono itu kan sebetulnya bukan jubir, tapi dia menjalankan fungsi sebagai juru bicara. Jubir itu benar-benar ada pada saat zaman Presiden Gus Dur, karena memang kebutuhan dari Presiden Gus Dur saat itu. Bahkan di era Bu Mega juga nggak ada, kemudian era Pak SBY baru ada lagi. Jadi pada saat kemudian ditunjuk Mas Pras, kemudian Mas Angga dan Mas Yuri sebagai jubir, ini benar-benar artinya Presiden memandang penting komunikasi itu dan mengharapkan ketiga orang ini minimal bisa menyampaikan pesan-pesan dan ada perbaikan komunikasi ke publik yang selama ini dirasa oleh Pak Prabowo kurang memang. Misalnya tentang bangkai babi tanpa telinga. Kenapa kemudian itu menjadi heboh dan hype? Karena itu adalah pernyataan pertama dari negara. Pernyataan pertama dari pemerintah tentang case yang menyerang pers saat itu. Yang sampai hari ini kita juga nggak tahu itu ujungnya ada di mana itu. Si kasus itu. Jadi kalau Nana bertanya apakah bisa, saya rasa harusnya bisa diperbaiki. Minimal menjadi lebih baik. Apakah kemudian nanti lebih baik lagi kan sebetulnya begini. Tadi kita pernah bahas ada humas di setiap kementerian yang akhirnya sibuk ngurusin tentang dokumentasi para menterinya aja. Tapi di Komdigi itu ada dirjen yang menangani komunikasi publik sebetulnya. Kemudian ada 3 jubir yang diminta oleh Pak Prabowo bicara sebagai kepanjangan tangan beliau di komunikasi. Harusnya dengan ada hal-hal seperti ini, komunikasi di publik, komunikasi pemerintah dengan publik itu harusnya bisa diperbaiki. Hanya saya sekarang tentang bagaimana proses penyampaian pesannya. Nah itu kan juga menjadi challenge tersendiri tuh proses penyampaian pesannya. Itulah kendalanya PCO hingga saat ini menyampaikan pesan komunikasi kepada publik. Karena ada proses yang tidak ajak dan tidak smooth di sini. Kalau tadi Mas JB cerita, dia punya akses langsung sehingga proses komunikasinya mungkin pendek dan langsung tuh. Nah kalau sekarang kan diharapkan dengan adanya Mas Pras sebagai Mensesnek dengan Pak Prabowo yang memang hampir sering sekali kita lihat bersama-sama, itu mestinya proses komunikasinya lebih pas, lebih kuat dan lebih ajak. Jadi pada saat disampaikan ke rakyat itu tidak ada lagi dualisme. Salah satu kelebihannya Mas Pras itu dia tenang aja bicaranya. Sehingga yang sebelumnya nggak tenang. Ya yang kayak tadi itu kan ada cuplikannya kan. Jadi menurut saya juga kelihatannya teman-teman pers jadi lebih nyaman dengan kehadiran Mas Pras itu. Kenyamanan buat teman-teman pers itu juga jadi penting. Karena itu membuat mereka lebih enak bertanya dan lebih dekat. Misalnya pada saat dengan Mas JB kan pastinya lebih tenang juga teman-teman pers itu. Jadi sosok itu juga penting ya Mas JB ya. Harus punya chemistry dengan teman-teman pers, ketenangan, mimik muka dalam menjawab, ketenangan emosi. Yang pertama, jubir itu harus paham mengenai diksi-diksi kalimat ya. Mana yang kemudian diksi itu bisa memunculkan pro dan kontra. Gitu. Mana kira-kira diksi yang kemudian bisa berefek pada apa yang kita juru bicarai. Kalau juru bicara pemerintah itu bisa banyak, nggak apa-apa. Saya masih berpendapat bahwa juru bicara presiden itu jangan banyak-banyak. Kalau pemerintah boleh banyak. Dan juru bicara presiden itu harus orang yang benar-benar menempel di sekitar Pak Presiden. Kalau dalam hal ini Pak Prabowo ya mungkin Seskap atau Seknek ya. Yang sehari-hari berkomunikasi dan bersama Presiden. Kenapa begitu? Karena ya, Anda wartawan ya. Wartawan itu kadang-kadang ingin memperoleh informasi itu kan tidak lagi bilangan jam sekarang. Bisa detik, apalagi kalau ada krisis. Kalau nggak ada krisis komunikasi mah nggak ada masalah. Kalau menurut saya justru dari sisi Pak Prabowo, juru bicara presidennya Pak Prabowo itu nggak ada masalah. Pak Prabowo ya nggak ada masalah. Tapi kalau pemerintah itu yang menurut saya perlu diperbaiki.
Saya ambil contoh ketika ada kasus pagar laut. Ya. Si menteri ini ngomong itu, menteri ini ngomong Beda-beda ini, ya. beda-beda. Ya. Bahkan hari ini dia ngomong nyabut, kemudian nggak lama nggak dicabut. Itu kan menimbulkan kebingungan tidak hanya kepada media, tetapi juga publik secara umum. Sehingga orang ini yang bisa dipercaya mana? Semua mewakili pemerintah, tapi tidak satu istilahnya itu. Key message-nya tidak satu gitu. Bisa beda-beda. Nggak apa-apa banyak pemerintah ya, nggak apa-apa banyak ditunjuk ini Komdigi tadi juga punya peran untuk menjelaskan. Tapi harus satu single message-nya itu harus sama dengan yang dimaui oleh Presiden Prabowo. Jadi siapapun yang bicara dia mewakili pemerintah ya, bukan presiden. Dia silakan aja, tapi dia harus sama. Ketika Pak Prabowo, gini kalau zaman dulu ya, Anda sebagai wartawan saya tanya, ketika Pak Prabowo kan pernah melontarkan statement ya, pidato gitu, yang kemudian rame dibicarakan, ada yang ngata-ngatain saya gitu kan, pernah kan? Itu kalau wartawan kan pasti ada follow up berita kan. Betul. Nah itu siapa yang kemudian, kan nggak mungkin Pak Presiden menjawab terus-terusan. Nah itu fungsi itu belum ada ya menurut Anda ya? Nah itu harusnya juru bicara presiden itulah yang menjelaskan. Yang dimaksud Pak Prabowo itu begini loh. Gitu. Tapi kan dia harus tahu. Bisa tambahkan ya. Bahwa Pak Prabowo menyadari bahwa ada permasalahan komunikasi di pemerintahannya ini udah bagus banget. Sehingga Pak Prabowo itu sudah memahami bahwa ada masalah di sini dan dia harus menyelesaikan itu. Kehadiran 3 jubir yang ditunjuk ini memang saya rasa sementara menjadi jawaban Pak Prabowo lah, karena kita lihat setelah itu juga Menteri Prasetyo itu sering sekali berhadapan dengan media. So artinya kesadaran pemerintah yang sudah disadari ini merupakan sebuah langkah maju yang seharusnya nanti ke depannya bisa ketemu solusi-solusi yang lain gitu. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat komunikasi pemerintah. Apakah sudah mulai membaik atau justru masih jauh? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.